Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pembahasan dan juga tips-tips putar Olimpiade Sains Nasional. Oke, di video kali ini kita akan membahas Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP bidang matematika tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 30 Mei ini. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Apakah soal tahun ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Nah, sedikit info nih buat teman-teman. Jadi, terdapat 25 soal pilihan ganda, di mana kalau teman-teman mendapatkan jawaban yang benar akan bernilai plus 4. Sedangkan, jika teman-teman menjawab salah akan dikurangi 1 poin. Kalau teman-teman kosongi, tidak akan mendapatkan pengurangan nilai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini adalah soal kombinatorika. Jadi Anthony Ginting dan juga Jonathan Christie akan bertanding untuk memenangkan suatu pertandingan bulu tangkis. Nah, sini kita bisa misalkan bahwa peluangnya Ginting menang itu adalah X. Otomatis peluang Jonathan untuk menang itu adalah 1 min X. Karena tidak ada opsi untuk seri. Dan peluang itu maksimal adalah 1. Jadi kalau X itu adalah peluangnya Ginting menang, maka 1 min X adalah peluang untuk Jonathan menang. Nah, di sini, ternyata pertandingan tersebut bisa terdiri dari 2 set atau 3 set. Kalau terdiri dari 2 set, maka bisa saja yang menang tuh Ginting 2 kali, ini langsung menang, atau Jonathan 2 kali langsung menang. Ini kasus pertama, kasus kedua. Kemudian kasus ketiga, ini kalau misalkan 3 set. Jadi bisa saja Ginting, Jonathan, kemudian Ginting lagi. Kasus keempat, ini bisa saja Jonathan dulu, kemudian Ginting-Ginting. Kasus kelima, itu ketika yang menang Jonathan. Jadi Jonathan, Ginting, Jonathan. Dan yang terakhir, kasus keenam, itu adalah Ginting dulu, kemudian Jonathan, dan Jonathan. Nah, di sini jelas bahwa peluangnya untuk kasus pertama, itu adalah X dikalikan dengan X. Karena peluangnya Ginting menang di set pertama adalah X, Ginting menang di set kedua adalah X, jadi X kuadrat. Untuk kasus yang kedua, sama juga 1 min X dikalikan 1 min X. Untuk kasus yang ketiga, G-nya yang pertama adalah X, J-nya 1 min X, dan G yang terakhir itu juga X. Jadi kalau dikalikan adalah X kuadrat dikali 1 min X. Kemudian untuk yang kasus keempat ini, jadi sama juga, nanti menjadi X kuadrat 1 min X. Kasus kelima itu adalah 1 min X kuadrat dikalikan dengan X, dan yang terakhir, kasus ke-6, sama juga 1 min X kuadrat dikalikan dengan X. Itu peluang untuk masing-masing kasus. Nah, di sini, Anthony Ginting, ada kalimatnya ya di sini ya teman-teman ya. Tim pelatih Anthony Ginting itu menyatakan bahwa peluang bahwa Anthony Ginting memenangkan 1 set adalah 1,5 kali peluang Anthony Ginting mendapatkan memenangkan pertandingan. Nah, jadi kalau untuk penyebutnya, untuk pembilangnya, maksudku, peluang bahwa Anthony Ginting memenangkan 1 set adalah X. Sedangkan untuk penyebutnya, di sini adalah peluang bahwa Ginting akan memenangkan pertandingan. Nah, di sini untuk memenangkan pertandingan bisa saja dari kasus pertama, bisa saja dari kasus ketiga, dan kasus keempat. Jadi untuk penyebutnya, aku tulis X kuadrat ditambah dengan kasus 3 dan 4 ya. 2X kuadrat dikali 1 min X. Itu ternyata adalah 1,6 kali. Jadi 1,6 itu bisa kita tulis sebagai 8/5. Oke. Nah, kita sederhanakan, kita bagi ruas kanan dengan X semua. Jadi dia akan menjadi 1 dibagi X ditambah 2X dikali 1 min X sama dengan 8/5. Kita coba bongkar dulu. X ditambah 2X dikurangi dengan 2X kuadrat, itu sama dengan 8/5. Hal tersebut akan menjadi 1 dibagi 3X dikurangi 2X kuadrat. Itu sama dengan 8/5. Kita kali silang. 5 sama dengan 24X dikurangi 16X kuadrat. Kita sederhanakan teman-teman di sini.
menjadi persamaan kuadrat. 16x kuadrat dikurangi 24x ditambah 5 itu sama dengan 0. Bisa kita faktorkan menjadi 4x min 1, 4x min 5. Oke, jadi x yang memenuhi bisa saja 1/4 atau 5/4. Tapi ingat, peluang itu selalu di antara 0 sampai 1. Jadi untuk yang 5/4 itu tidak memungkinkan. Di sini peluangnya Ginting menang adalah 1/4, menangkan satu set. Pertanyaan di soal ini adalah, berapakah peluang Jonathan Christie memenangkan pertandingan tersebut? Nah, jadi untuk menangkan pertandingan tersebut, kita harus mendapatkan dari kasus kedua, kasus kelima, atau kasus keenam. Jadi banyaknya cara di sini, banyaknya peluang adalah 1 min x kuadrat ditambah dengan 1 min x kuadrat dikalikan dengan x, tapi kasus ke-6-nya juga sama, jadi dikalikan dengan 2. Oke, kita hitung. 1 dikurangi 1/4 itu 3/4 kuadrat, ditambah dengan 3/4 kuadrat juga, dikalikan dengan 1/4, dikalikan dengan 2. Jadi ini akan menjadi 9/16, ditambah dengan 9/16, dikalikan 1/4 kali 2, yaitu setengah. Nilainya akan menjadi 27/32. Jadi jawaban soal ini, nomor 1, adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini adalah soal aljabar. Jadi diberikan A, B, C itu adalah bilangan real positif. Kemudian A sama dengan B kali C, B sama dengan C kali A plus 2, C sama dengan B kali A min 2. Nah, di sini paling mudahnya adalah teman-teman bisa mengkalikan antara persamaan kedua dan persamaan ketiga. Karena B sama B-nya bisa dicoret, C dan C-nya bisa dicoret. Jadi BC, ya, persamaan kedua dikalikan dengan persamaan ketiga. BC akan sama dengan CB dikalikan A plus 2 dikali A min 2. Nah, karena di sini BC-nya adalah bilangan real positif, maka bisa kita langsung coret saja. Akibatnya, 1 sama dengan A plus 2 kali A min 2, itu menggunakan sifat A plus B kali A min B, itu akan menjadi A kuadrat dikurangi 2 kuadrat, atau sama dengan A kuadrat dikurangi 4. Oke? Jadi A kuadrat akan sama dengan nilainya 5, jadi min 4-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi kita akan tahu bahwa nilai A-nya adalah sama dengan akar 5. Nah, kemudian kita coba masukkan dia ke persamaan ke-1. Jadi dengan persamaan kedua dulu ya, kita akan mendapatkan bahwa B sama dengan C dikalikan 2 plus akar 5. Jadi kita bisa menulis B-nya itu sama dengan C dikali 2 plus akar 5. Kita masukkan dia ke persamaan ke-1, kita akan mendapatkan A sama dengan B kali C. C-nya kita ganti. B-nya kita ganti dengan C ya. Jadi C dikalikan 2 plus akar 5, dikalikan dengan C. Jadi C kuadrat dikali 2 plus akar 5. Nah, kesimpulannya, kalau kita mau tahu C kuadratnya, C kuadrat akan sama dengan, kita tulis ya sini ya, A dibagi 2 plus akar 5. Kita bisa rasionalisasi dulu, jadi kita kalikan dengan akar 5 min 2 dibagi akar 5 min 2. Kita kalikan sekawannya dia. Tapi A-nya sendiri di sini bisa kita ganti dengan akar 5 ya. Oke. Akar 5 plus 2 dikalikan akar 5 min 2 itu akan menjadi 1. Yang atas akan menjadi 5 dikurangi 2 akar 5. Oke. Sedangkan kalau kita menggunakan persamaan yang ketiga, kita akan mendapatkan bahwa C itu sama dengan B dikalikan, nah di situ kan akar 5 min 2 ya, karena A min 2. Persamaan satunya akan menjadi A sama dengan B, dikalikan C-nya kita ganti dengan B dikalikan akar 5 min 2. Oke, kesimpulannya bahwa B kuadrat akan sama dengan A dibagi akar 5 min 2, akar 5 dibagi akar 5 min 2, kita kalikan dengan akar 5 plus 2, dibagi dengan akar 5 plus 2. Maka nilainya akan menjadi akar 5 dikalikan akar 5 plus 2, gini ya, dibagi dengan 1.
Nah, nilainya akan menjadi 5 ditambah 2 akar 5. Oke, jadi kita baca lagi soalnya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. A kuadratnya adalah 5 di sini. Kemudian B kuadratnya itu adalah 5 ditambah 2 akar 5. Kemudian C kuadratnya adalah 5 dikurangi 2 akar 5. Jadi kalau dijumlahkan semua, nanti 2 plus akar 5-nya hilang, totalnya adalah 15. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ini berikan soal geometri untuk bangun ruang. Jadi ada sebuah kerucut. Jadi puncaknya T kita gambar sebagai berikut. Nah, kemudian punya alas yang berbentuk lingkaran dengan pusatnya adalah O. Nah, di sini diameternya adalah AB di sini. Puncaknya adalah T. Nah, kita tahu bahwa kita bisa milih sebuah titik C pada ruas garis AT, sehingga AC itu sama dengan OC. Nah, di sini uniknya adalah karena AC itu sama dengan OC, sama dengan 11, maka segitiga AOC sendiri adalah segitiga sama kaki. Oke, jadi ini panjangnya 11, ini panjangnya 11. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, segitiga AOC dan segitiga ATB itu adalah merupakan segitiga yang sebangun. Mengapa demikian? Karena mereka berdua ini memiliki sudut yang sama, dan mereka juga sama kaki. Jadi kalau misalkan kerucut kan pasti ya, TA sama dengan TB ya, karena dia merupakan diameter. Berarti di sini sudutnya misalkan alfa, maka sudut di sini juga alfa. Di sini juga akan menjadi alfa. Otomatis segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki yang sebangun. Oke, jadi selain itu, kita tahu bahwa AO dibanding dengan AB itu adalah 1:2. Karena AO-nya adalah jari-jari dan AB-nya itu adalah diameter. Maka perbandingan dari segitiga AOC dibanding dengan segitiga ABT itu adalah 1:2. Jadi teman-teman akan tahu bahwa panjang dari TB ini adalah 2 kali lipatnya OC, yaitu maka 22. Selain itu, panjangnya CT-nya juga akan sama dengan 11, karena totalnya adalah 22. Nah, di sini kita bisa menarik garis ke sini, yang merupakan garis titiknya T tinggi, seperti ini. Nah, di sini perpotongan antara OT dan CB kita bisa beri nama titik D, seperti di soal. Nah, kita perhatikan ya, bahwa garis OC itu sejajar dengan garis TB. Mereka sejajar karena mereka perbandingannya sebangun dan 2 kali lebih besar. Mereka sejajar. Maka di sini kita bisa menemukan 2 segitiga sebangun lagi, yaitu segitiga yang COD dengan juga segitiga yang BTD. Oke, jadi kita tuliskan. Dia bentukannya seperti jam pasir ya, teman-teman ya. Jadi segitiga COD itu sebangun dengan segitiga BTD. Maka kita akan mendapatkan CO dibagi dengan BD, BT maksudku, sama dengan OD dibagi dengan TD, sama dengan CD dibanding dengan BD. Nah, CO dibanding TB-nya itu adalah 11 dibandingkan 22. Jadi bisa kita tulis 1:2. Nah, di sini OD dibandingkan TD itu juga 1:2. Jadi kalau kita misalkan panjang OD-nya itu adalah T, maka kita akan mendapatkan panjang TD-nya itu adalah 2T. Jadi 2 kali lebih panjang. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pitagoras. Pitagoras dari segitiga BOT. Jadi kalau kita berbicara segitiga BOT, maka TO itu adalah 3T, ditambah dengan BO, BO-nya adalah R. Jadi kita misalkan jari-jarinya itu R ya teman-teman ya, sama dengan BD kuadrat. Nah, sedangkan kalau kita berbicara segitiga yang kecil ini,
OBD, kita akan mendapatkan bahwa T kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Maaf, tadi yang atas bukan BD kuadrat ya, tapi ini BT kuadrat. Oke. Nah, di soal ini kita diketahui bahwa panjang CD-nya adalah 7. Jadi panjang CD-nya di sini 7. Karena kita sudah tahu perbandingan 1:2, di sini maka kalau CD-nya 7, maka BD-nya akan menjadi 14. Kita tahu di sini panjang BD-nya adalah 14. Oke, jadi BT-nya di sini tadi adalah 22. Yang sini adalah 14 kuadrat. Nah, kita bisa eliminasi R-nya untuk mencari nilai T. Kita coba kurangi. 9T kuadrat ini ya, 9T kuadrat dikurangi dengan T kuadrat akan menjadi 8T kuadrat. Nilainya akan menjadi 22 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. Oke, 22 kuadrat adalah 484. Kemudian 14 kuadrat itu adalah 196. Maka nilainya akan menjadi 288. T kuadratnya akan menjadi 36. Sehingga kita akan tahu panjang T-nya adalah sama dengan 6. Oke, kita tahu panjang T-nya sama dengan 6. Nah, di sini kita harus mencari tahu nilai dari R-nya juga. Kita masukkan kembali ke persamaan salah satu saja, misalkan yang bawah. Maka 36 ditambah dengan R kuadrat itu sama dengan 14 kuadrat. Jadi R kuadrat akan sama dengan 196 dikurangi dengan 36, atau sama dengan 160. Yang ditanya di soal adalah berapa volume dari kerucut tersebut. Volume kerucut adalah sepertiga dikalikan pi R kuadrat kali dengan tinggi. Tingginya di sini adalah 3T. Oke, kita bisa coret 3-nya. Maka nilainya akan menjadi pi dikalikan dengan R kuadrat, yaitu 160, dikalikan dengan T. T-nya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 960 pi. Oke? 960 pi ada di jawaban untuk yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ini, jadi NABC itu menyatakan bilangan-bilangan, banyaknya bilangan kelipatan A, yang ternyata lebih besar dari B dan kurang dari C. Nah, cara paling mudah di sini adalah teman-teman mencari bilangan terkecil yang lebih besar daripada B yang merupakan kelipatan A. Dan kemudian bilangan terbesar yang kurang dari C yang bisa dibagi dengan A. Triknya seperti itu. Nah, di soal ini kalau kita list ya, 6 pangkat 4 dan 6 pangkat 6, keduanya ternyata habis dibagi dengan 6 pangkat 3. Jadi kita harus mencari bilangan kelipatan 6 pangkat 3 yang berada di antara 6 pangkat 4 sampai 6 pangkat 6. Nah, teman-teman di sini tahu bahwa 6 pangkat 4 adalah 6 dikali 6 pangkat 3. Sedangkan 6 pangkat 6 ini adalah 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 3. Jadi yang ruas kiri ini adalah 6 kali 6 pangkat 3. Yang paling besar nantinya adalah 216 dikali 6 pangkat 3. Nah, di sini teman-teman, 6 kali 6 pangkat 3 ini tidak boleh diambil, karena syarat di soal adalah lebih besar daripada B. Jadi yang paling kecil di sini adalah yang 7 dikalikan 6 pangkat 3. Yang kemudian 8 dikali 6 pangkat 3, 9 kali 6 pangkat 3, sampai 215 kali 6 pangkat 3. Untuk yang 216 tidak boleh diambil karena dia harus lebih kecil daripada C. Nah, bilangannya ada sebanyak dari angka 7 sampai 2015, maka tinggal 215 dikurangi 7 ditambahkan dengan 1. Maka banyaknya bilangan di sini adalah 209. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 di sini adalah soal geometri. Di sini teman-teman harus mengetahui banyak mengenai perbandingan luas dan juga dalil Menelaus. Oke, jadi untuk soal ini, teman-teman ketahui bahwa panjang BD sama dengan CD, kemudian panjang BE itu juga sama dengan DE. Jadi teman-teman bisa misalkan panjangnya X, kemudian di sini X, di sini 2X.
Kemudian AJ akan sama dengan JD. Jadi kalau teman-teman tulis di sini Y, maka di sini juga adalah Y. Oke? Nah, teman-teman bisa menggunakan dalil Menelaus. Oke, jadi dalil Menelaus adalah seperti ini. Jadi kalau dalil Menelausnya adalah B, F, A, kemudian di sini ada huruf J, D, dan C. Maka akan didapatkan dalil Menelaus ya. BF dibagi dengan FA, dikalikan dengan AC, dibagi dengan JD, dikalikan dengan DC, dibagi dengan CB, itu sama dengan 1. Nah, BF-nya itu kita ingin ketahui berapa perbandingannya. BF dibagi dengan FA, AC dibanding JD itu Y dibanding Y, kemudian CD itu 2X dibandingkan dengan CB. CB-nya adalah 4X. Jadi kita akan tahu bahwa BF dibanding dengan FA, ada beberapa yang bisa dicoret ya, maka akan sama dengan 2:1. Jadi BF itu perbandingannya 2:1 terhadap FA. Jadi kalau kita tulis di sini adalah 2 set, di sini dia akan menjadi set. Oke? Nah, perlu teman-teman perhatikan juga, di soal diberitahu bahwa garis DG itu akan sejajar dengan garis CF. Maka perbandingannya juga akan sama ya. Jadi segitiga BDG itu akan sebangun dengan segitiga BCF. Itu pokoknya kalau ada yang berhubungan dengan dua garis jajar, maka itu identik dengan kesebangunan. Karena ini adalah 1:2 atau 1:1 juga, maka yang sebelah kiri juga akan 1:1. Itu jelas. Maka BG dibanding GF itu akan sama dengan BD dibanding dengan DC. Akan sama dengan 1:1. Sehingga kalau panjangnya di sini adalah 2 set, kita bisa bagi menjadi ini set dan ini juga adalah set. Jadi perbandingannya terbagi rata yaitu set, set, dan set. Nah, yang terakhir, tujuanku adalah mengetahui perbandingan antara HD dibanding dengan GH. Jadi sebenarnya ide utama dari soal yang aku mau kerjakan ini adalah aku ingin menghantarkan luas dari AHD kan dengan perbandingan alas, nanti luasnya akan aku ubah menjadi luasnya dalam semuanya ini. Jadi AGD. Kemudian dari AGD, nanti aku akan hantarkan menjadi luasnya ABD semuanya. Dengan tambahan luas yang kecil di bawahnya itu. Nanti yang terakhir, aku akan hantarkan ke luas semuanya. Seperti itu. Oke, jadi aku perlu tahu dulu berapa perbandingan antara HD dengan GH. Harus tahu dulu. Nah, di sini aku bisa menggunakan dalil Menelaus lagi. Dalil Menelausnya adalah dengan segitiga seperti ini. Jadi yang di sini adalah B, kemudian G, yang ini adalah A, kemudian yang di sini adalah H, E, dan D. Oke, aku bisa dapatkan bahwa BE dibagi dengan ED, dikali dengan DH dibagi dengan HG, dikali dengan GA dibagi dengan AB itu sama dengan 1. Oke, BE-nya adalah X, ED-nya adalah X, DH-nya aku tidak ketahui, HG-nya aku tidak ketahui, GA-nya adalah 2 set, AB-nya itu adalah 3 set. Di sini kesimpulannya adalah, aku bisa coret, DH dibagi dengan HG itu adalah 3/2. Jadi kalau luasnya misalkan DH-nya ini adalah 3U, misalkan, maka GH-nya panjangnya adalah 2U. Jadi kita langsung misalkan aja ya dengan variabel. Kalau misalkan di sini perbandingannya 3/2, langsung dibandingkan 3U dan 2U. Nanti kita tinggal mencari nilai U.
Nah, di sini aku pakai ide, yaitu kalau misalkan ada dua segitiga, yang alasnya bersamaan seperti ini, maka luas yang, contohnya ya, luas segitiga ABC dibandingkan luasnya segitiga ACD, itu akan sama dengan perbandingan alasnya, yaitu BC dibandingkan dengan CD. Kalau kita bandingkan dengan luas totalnya semua, luas dari segitiga ABD, maka dia juga akan perbandingannya sama dengan BD. Kenapa? Karena luasnya di sini, tingginya mereka semua sama. Tingginya di sini setengah alas kali tinggi, tingginya itu sama semua. Jadi perbandingan alasnya itu akan menentukan perbandingan dari luasnya. Oke? Nah, di soal ini, aku akan menggunakan cara luas AHD tersebut aku bandingkan dengan luas dari segitiga AGD. Jadi AHD yang kecil ini aku bandingkan dengan yang luas semuanya. AHD banding dengan AGD. Itu luasnya akan merupakan perbandingan alasnya, yaitu HD dibandingkan GD. Luasnya akan menjadi 3X dibanding dengan 3 tambah 2, yaitu 5X. Jadi perbandingan 3 banding 5. Nah, dari luas AGD, aku ingin hantarkan ke luas yang semuanya ini, BDA. Jadi luas yang kecil ini aku tambahkan. Oke, jadi luas dari AGD dibanding dengan luas dari segitiga ABD, itu akan merupakan perbandingan alas yang di sebelah kirinya itu, yaitu AG dibandingkan dengan AB, yaitu 2 set dibandingkan dengan 3 set. 2 per 3. Yang terakhir, luasnya dari yang ABD itu, luas yang ABD ini, aku bandingkan dengan luas totalnya semua, yaitu ABC. Jadi luas ABD, aku bagi dengan luas segitiga ABC, maka nilainya akan menjadi BD dibanding dengan BC. BD-nya adalah 2X, BC-nya adalah 4X. Jadi perbandingannya 1 banding 2. Nah, di sini aku kalikan aja semuanya, mungkin. Jadi akan didapatkan luas AHD dibagi sama luas ADG, dikalikan dengan luasnya AGD, dibagi sama luasnya ABD, nanti luas ABD-nya aku arahkan lagi menjadi luas segitiga ABC. Nah, di sini kalau teman-teman coret-coret semuanya seperti ini, akan didapatkan luas AHD dibanding dengan luasnya ABC. Nah, padahal yang pertama sendiri AHD dibandingkan AGD itu nilainya adalah 3 per 5, kemudian yang kedua adalah 2 per 3, dan yang terakhir setengah. Jadi kita coret semua, nilainya perbandingannya adalah 1 banding 5, AHD banding ABC. Nah, kalau disederhanakan 1 banding 5, maka M-nya 1, N-nya 5. Maka nilai M plus N-nya adalah yang 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal aljabar ini adalah soal yang sering keluar di Olimpiade tingkat SMP maupun SD. Jadi, pertama-tama teman-teman harus mencari tahu nilai dari X tambah 1 X. Jadi, X ditambah 1 X kalau dipangkatkan 3, nilainya akan menjadi X pangkat 3 ditambah 1/3, X pangkat 3 ditambah dengan 3X ditambah dengan 1/X. Jadi kalau teman-teman tahu ya, A plus B pangkat 3 nanti kan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi 3AB dikali A plus B, di mana A sama B-nya itu ternyata di soal ini adalah X sama 1/X. Jadi nanti akan saling dicoret menjadi 1. Jadi identitas tersebut, teman-teman kalau sering mengerjakan soal matematika, otomatis ini sangat mudah ya. Oke, jadi kita misalkan X tambah 1/X dengan A pangkat 3 sama dengan 18, ini 18 ya, ditambah dengan 3A.
A pangkat 3 dikurangi 3A kurangi 18 sama dengan 0. Kalau kita masukkan 3, nanti dia akan menjadi 0 ya. 27 dikurangi 9 dikurangi 18. Jadi A-3 merupakan faktor. Di sini kita bisa coret menjadi A kuadrat, difaktorkan ya teman-teman ya. Ditambah dengan 3A, ditambah dengan 6. Teman-teman untuk mengerjakan ini, membagi bisa menggunakan long division atau pembagian panjang, bisa juga dengan pembagian sintetik. Oke, nah untuk yang sebelah kanan ini, ternyata dia memiliki akar-akar yang imajiner. Diskriminannya kurang dari 0. Maka solusi satu-satunya, maka A-nya sama dengan 3. Sehingga X ditambah 1/X itu nilainya sama dengan 3. Oke? Nah, idenya di soal ini biasanya adalah teman-teman hitung satu persatu ya. Jadi kalau teman-teman punya X kuadrat ditambah 1/X kuadrat, itu cara mencarinya adalah X ditambah 1/X kuadrat gitu ya. Kan nanti X kuadrat ditambah 1/X kuadrat tambah 2. Teman-teman kurangi dengan 2. Nilainya akan menjadi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Teman-teman kuadratkan lagi ya. X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 itu nilainya akan menjadi X kuadrat ditambah 1/X kuadrat, kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan 2. Jadi 7 kuadrat yaitu 49 dikurangi 2, yaitu 47. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan X pangkat 7, bisa kalikan X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4, dikalikan dengan X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Oke, jadi di sini akan menjadi X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7, ditambah X ditambah 1/X. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa 47 dikalikan dengan 18 itu akan sama dengan X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 ditambah dengan 3. Nah, 47 dikalikan 18 itu adalah 846. Kalau kita kurangkan 3, jadi 843. Nilainya X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7. Yang ditanyakan di soal adalah ketika kita tambahkan dengan 7. Jadi nilainya akan menjadi 850. Oke, jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, untuk soal nomor 7 di sini, aku diberikan sebuah persegi dan persegi panjang yang membentuk segi 8. Nah, persegi tersebut memiliki sisi-sisi yang merupakan bilangan positif, begitu juga persegi panjangnya. Nah, di sini luas perseginya adalah X, di mana X jelas bilangan kuadrat sempurna, kemudian segi panjangnya itu memiliki luas Y. X dikali Y sama dengan 98. Jadi, X dikali Y sama dengan 98, di mana 98 itu sendiri adalah 2 dikalikan 7 kuadrat. Nah, karena X itu merupakan bilangan kuadrat, maka pilihannya X-nya itu adalah sama dengan 1, sementara Y-nya sama dengan 98, atau X-nya sama dengan 7 kuadrat, dengan Y-nya nanti sama dengan 2. Tapi karena di soal ada syarat X-nya lebih besar dari Y, maka otomatis yang kasus pertama kita coret. Oke? Kita akan menemukan bahwa X-nya sama dengan 7 kuadrat, Y-nya sama dengan 2. Jadi kasus yang kedua ini. Berarti segitiga tersebut Berarti persegi tersebut kita bisa tulis di sini 7, di sini 7, di sini 7. Nah, kemudian karena luas dari persegi panjang tersebut adalah 2 dan sisi-sisinya adalah bilangan bulat positif, maka bisa saja panjangnya 2, lebarnya 1, atau panjangnya 1, lebarnya 2. Jadi ada dua kemungkinan Mas Ian. Oke, jadi kita masuk ke kasus ke-1. Kalau perseginya itu adalah persegi panjangnya ya, ukurannya adalah 2 dan 1. Oke? Nah, di sini, maka ketika ditanyakan keliling dari segi 8 tersebut, kita menghitungnya adalah sisi GF ini kita rapatkan ke bagian HE. Jadi, kita akan menghitung keliling dari segi 8 itu dengan cara menghitung total keliling dari persegi tersebut dulu, ditambah dengan dua sisi sejajar, yaitu GH dan juga FE. Ini GH, dan ini FE. Oke, kasus pertamanya, ini kan 2 ya, GH-nya 2, FE-nya 2. Kemudian persegi tersebut, itu sisinya semuanya pasti 7. Oke, jadi kelilingnya adalah 28, ditambah 2, ditambah 2. Nilainya adalah 32. Namun sayangnya di pilihan ganda ini tidak ada. Dan perlu kita amati ya, sebenarnya ini memenuhi. Namun
di sini pertanyaannya adalah yang mungkin. Berarti kalau walaupun benar jawabannya ada, tapi di pilihan ganda tidak ada, maka ya kita coba cek kemungkinan yang lain. Oke. Nah, kasus kedua, itu ketika persegi panjangnya, ini sisinya adalah 1 dan 2. Jadi yang lebarnya ini malah 2, panjangnya ini adalah 1. Maka sama ya, nanti persegi panjangnya 28, perseginya adalah 28, yang GH dan FE-nya adalah 1 tambah 1. Nilainya adalah 30. Oke, jadi untuk nomor 7 ini yang memenuhi adalah 30. Walaupun 32 juga bisa menjadi jawaban, tapi tidak ada di pilihan ganda tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Jadi teman-teman di sini, soal nomor 8 ini adalah soal yang menurutku paling sulit dari antara 25 soal yang teman-teman hadapi pada saat OSK. Nah, soal 8 ini pun kalau diberikan di soal OSK tingkat SMA, ini bukan juga termasuk soal yang mudah, jadi juga termasuk soal yang sulit. Nah, oleh karena itu, pada saat pelatihan dokter matematika, selalu dokter matematika berikan soal yang sangat lebih sulit dibandingkan tingkat SMP. Karena apa? Karena sekarang tingkat SMP tersebut mengadaptasi soal-soal selevel SMA. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa level kesulitan dari tahun ke tahun itu seharusnya lebih meningkat. Dan untuk perbandingan tingkat SMP dan SMA, itu sebenarnya level kesulitannya kadang pun juga sama. Cuma mungkin ada beberapa 1-2 soal yang lebih mudah untuk tingkat SMP. Tapi pada kenyataannya sebenarnya cakupan materinya itu sama, kurang lebih sama. Nah, yang susahnya di sini adalah salah satu contoh soal nomor 8, ini menggunakan ide trigonometri. Nah, selalu aku sarankan ke teman-teman untuk tingkat SMP itu belajar materi SMA juga, termasuk materi trigonometri. Namun kesulitannya adalah pada saat pengerjaan uraian, teman-teman tidak boleh menggunakan trigonometri ataupun misalkan kalkulus, itu juga tidak boleh digunakan. Jadi SMP ini kalian harus belajar materi SMA tanpa menuliskan materi tersebut di lembar jawaban kalian. Oke, namun kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, jelas teman-teman tidak ada masalah untuk menggunakan materi-materi SMA. Nah, materi SMA yang teman-teman harus ketahui adalah yang di soal ini adalah dalil sinus dan dalil kosinus. Memang soal ini adalah soal aljabar, tapi bentuknya sangat representatif terhadap bentuk geometri. Aku jelaskan terlebih dahulu untuk dalil sinus dan dalil kosinus. Jadi dalil sinus, untuk yang luas, teman-teman bisa mendapatkan bahwa luas segitiga itu adalah sama dengan setengah dikalikan A, dikalikan B, dikalikan sin sudut yang diapit, yaitu sin sudut C. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman punya sebuah segitiga, sudutnya C, A, dan B, maka panjang yang di hadapan titik sudut A adalah A, B ini adalah B. Luas segitiga tersebut adalah setengah A dikali B, dikalikan sudut yang diapit keduanya. Itu adalah dalil sinus untuk luas. Kemudian untuk dalil kosinus, di sini sifatnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos C. Cos sudut C. Jadi untuk mengetahui panjang C tersebut, teman-teman bisa menggunakan setipe dengan Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Namun teman-teman harus kurangi dengan 2AB cos C, cos sudut yang diapit. Nah, aku selalu sarankan ya teman-teman SMP mulai belajar trigonometri, namun tidak perlu khawatir kalau untuk lembar jawabannya teman-teman bisa mengakali bagaimana caranya menyatakan trigonometri tersebut tidak dengan menuliskan sin atau cos. Oke teman-teman, jadi soal ini termasuk soal yang sulit, jadi aku akan bahas secara SMA dulu, nanti aku akan menjelaskan bagaimana tanpa menggunakan trigonometri. Oke? Oke teman-teman, jadi ide soal ini adalah aku menggambarkan segitiga P dan Q dulu. Segitiga yang panjangnya adalah P kecil dan Q kecil. Kemudian ada segitiga lain yang juga siku-siku, yang ternyata bentuknya seperti ini. Nah, di sini aku gambarkan segitiga lain juga yang sisinya adalah S dan R. Oke, jadi aku berikan nama, misalkan ini adalah ABCD. Nah, untuk persamaan pertama, jelas bahwa
P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat itu adalah AC kuadrat, sedangkan S kuadrat ditambah dengan R kuadrat itu adalah AC kuadrat juga. Nah, di sini teman-teman juga bisa hubungkan garis BD, oke, dengan mengetahui bahwa panjangnya di sini adalah, sudutnya di sini adalah 120 derajat, dan di sini adalah 60 derajat. Oke, jadi kalau menggunakan dalil kosinus dari segitiga ADB, maka akan diketahui bahwa panjangnya BD kuadrat itu akan sama dengan kiri kuadrat ditambah kanan kuadrat, yaitu P kuadrat tambah S kuadrat, dikurangi 2P kali S kali cos sudut 60. Nah, cos 60 sendiri adalah setengah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menulis sebagai P kuadrat tambah S kuadrat dikurangi 2 dikalikan setengah, yaitu 1. Jadi, PS. Gitu. Nah, bentuk ini ternyata adalah menyatakan panjang dari BD-nya. Sedangkan panjang yang BD kuadrat ya, sedangkan yang atas tadi itu menyatakan panjang dari AC kuadrat. Nah, untuk yang segitiga yang satunya yang bawah, yang DCB dengan sudut 120, maka BD kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikurangi 2Q dikali R kalikan cos 120. Cos 120 adalah minus setengah. Jadi akan didapatkan Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah RS. QS. QR ya. Dan bentuknya sama juga dengan yang ruas kanan. Nah, yang ditanyakan di soal ini, berapakah nilai PQ ditambah dengan RS? Nah, di sini kita menyatakan luas dari segi 4 tersebut. Jadi, luas segi 4 ABCD itu kita bisa tulis sebagai luas dari ADC ditambah dengan luas dari ABC. Maka ADC-nya di sini adalah setengah kali PQ ditambah dengan setengah dikalikan dengan SR. Maka kita akan dapat bahwa PQ ditambah dengan RS itu akan sama dengan 2 kali luas segi 4 ABCD. Kita kalikan semuanya dengan 2. Oke, tapi kita juga bisa menyatakan luas ABCD itu dengan luas dari ADB ditambah dengan luas DBC. Akan menjadi setengah kiri kali kanan, yaitu PS dikalikan sin 60, ditambah dengan setengah dikalikan DBC, yaitu QR dikalikan sin 120. Nah, sin 60 dan sin 120 itu nilainya akan sama dengan setengah akar 3. Jadi, setengah dikalikan setengah akar 3, dikalikan PS, sama dengan setengah dikalikan setengah akar 3, kalikan dengan QR. Jadi di sini aku bisa tulis PS ditambah dengan QR, itu nilainya akan sama dengan 4 per akar 3 dikalikan luas ABCD. Jadi soal ini aku bisa ubah yang atasnya ya menjadi 2 luas segitiga ABCD dibagi dengan 4 per akar 3 luas ABCD. Oke, aku bisa coret, nanti akan menjadi dicoret ya semuanya ini ya. Jadi akar 3 per 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, jadi aku selalu menyarankan untuk SMP, belajar saja materi SMA, trigonometri, karena aku sendiri dulu pada saat mempersiapkan Olimpiade SMP, pada saat aku kelas 8, aku sudah mempelajari materi trigono itu dari kelas 7. Jadi untuk dasar-dasar sin 60, sin 30, sin 90, kosinus, kemudian kuadran 1, kuadran 2 itu harus sudah mengetahui, khususnya untuk panjang. Nah, kalau di lembar uraian, sayangnya SMP ini lebih sulit. Teman-teman tidak boleh menyatakan dalil kosinus maupun dalil sinus dalam trigonometri, sin atau cos. Nah, kalau di lembar uraian, teman-teman tidak boleh menyatakan trigonometri, aku sarankan teman-teman mengakalinya. Sebagai contoh, sebagai berikut ya. Jadi, misalkan di sini adalah ADB, kemudian sudutnya adalah 60 derajat, di sini adalah P, dan yang di sebelah kanan adalah S.
kalau teman-teman disuruh mencari panjang dari BD kuadrat, teman-teman bisa menarik garis tegak lurus sebagai berikut dulu. Tarik tegak lurus seperti ini. Jadi misalkan diberi nama titik K. Nah, karena segitiga tersebut adalah 60, 90, dan 30, maka panjangnya AK sendiri adalah setengah P. Nah, panjang BK-nya di sini adalah S dikurangi setengah P. Nah, KD-nya di sini adalah setengah akar 3P. Itu sifat dari segitiga yang siku-siku di sudut 30, 90, dan 60. Jadi BD kuadrat akan sama dengan KD kuadrat ditambah dengan KB kuadrat. Ini akan menjadi 3/4 P kuadrat ditambah dengan KB kuadrat, yaitu S dikurangi setengah P kuadrat. S kuadrat dikurangi SP ditambah dengan 1/4 P kuadrat. Sehingga akan menjadi S kuadrat ditambah dengan P kuadrat dikurangi SP. Jadi sama saja, teman-teman ya. Jadi tidak perlu takut dengan trigonometri, karena kita bisa menyatakan dia tanpa menggunakan trigonometri. Oke, bagaimana kalau kita mencari luas dari segitiga ABD? Maka sama dengan tadi, setengah alas kali tinggi. Tingginya adalah setengah akar 3P, sedangkan alasnya tadi AB-nya itu adalah S. Oke, jadi sama aja 1/4 akar 3 PS, tanpa menggunakan trigono sama sekali. Begitu juga dengan sudut 120, jadi 120-nya seperti ini. Jadi kalau di sini adalah C, B, dan D, teman-teman bisa tarik sudut 60 diperpanjang ke sini. 60 derajat, ini 120. Jadi yang tadi ini panjangnya adalah Q dan R. Q ini R, maka karena sifat sudutnya 30, 90, dan 60 di sini, maka panjangnya yang kita beri nama BL, seperti ini, akan menjadi ini setengah R, ini setengah R akar 3. Oke, jadi panjang dari BD kuadrat akan sama dengan BL kuadrat ditambah dengan DL kuadrat. Maka BL-nya akan menjadi setengah akar 3 ya, jadi 3/4 R kuadrat. DL-nya akan menjadi setengah R ditambah dengan Q kuadrat. 3/4 R kuadrat sama dengan 1/4 R kuadrat ditambah ya, ditambah dengan RQ tambah dengan Q kuadrat. Sehingga akan menjadi Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah dengan RQ. Itu BD kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari luasnya, segitiga dari BCD, sama juga. Maka setengah alas kali tinggi, tingginya adalah setengah R akar 3, sedangkan untuk alasnya adalah Q. Alasnya cuma yang sebelah sini saja. Oke, luasnya juga menjadi setengah 1/4 akar 3 QR. Oke, jadi teman-teman tidak perlu takut untuk sudut-sudut yang bagus ya, 30, 60, 90, atau 45, 45, itu teman-teman harus pelajari trigono juga. Tapi untuk menuliskan di lembar uraian, teman-teman bisa mengakali dengan dasar-dasar teori yang diajarkan di kelas 8. Oke, jadi walaupun begitu, trigonometri semuanya sebenarnya teman-teman bisa menyatakan dalam bentuk rasio yang tidak tanpa perlu dituliskan sin atau cos. Jadi teman-teman harus mempelajari, tapi tidak boleh menuliskannya di lembar jawaban secara gamblang sin kostan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 9. Di sini adalah soal bilangan. Jadi, suatu bilangan bulat positif n dikatakan sebagai jumpat. Jumpatnya hanyalah sebuah istilah jika jumlah n bilangan bulat positif pertama dinyatakan dalam penjumlahan 4 bilangan bulat positif. Jadi, kalau terdapat penjumlahan bilangan bulat positif, jadi kan aku misalkan bilangan pertamanya itu A ya. Kemudian bilangan keduanya A plus 1. Kemudian bilangan ketiganya adalah A plus 2. Dan yang terakhir adalah A plus 3. Nah, total dari mereka adalah 4A plus 6. Nah, sedangkan penjumlahan dari n bilangan pertama, itu berarti 1 ditambah 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, ditambah dengan titik-titik, sampai dengan n, itu kan adalah n
dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi kita harus bisa menyatakan N dikali N plus 1 per 2 ini dalam 4A plus 6. Atau kalau kita nyatakan sebagai kongruen modulo 4, dia bersisa 2 dalam modulo 4. Karena 4A plus 6 kalau dibagi 4, itu sisanya adalah 2. Nah, di sini kita harus membagi N berdasarkan modulonya dalam modulo 4. Tapi karena di bawahnya ini ada per 2, maka akan rawan jadi perbedaan. Jadi aku di sini bagi dia dalam modulo 8. Jadi aku bagi kasus pertama, kalau N itu bersisa 0 modulo 8. Jadi kalau dia bersisa 0 modulo 8, kita bisa menyatakan dia N sebagai 8K. 8K ditambah 0. Nah, jadi N dikali N plus 1 per 2, itu, dia akan menjadi sama dengan 8K dikali 8K plus 1 per 2. Dia akan sama dengan 4K dikalikan 8K plus 1. Nah, di sini, dia kalau di dalam modulo 4, dia akan bersisa 0 modulo 4. Kita lanjut ke contoh lainnya, yaitu N kongruen 1 modulo 8. Ini kasus kedua. Maka N-nya berbentuk 8K plus 1. Maka, nantinya dia akan menjadi 8K plus 1 dikali dengan 8K plus 2 dibagi dengan 2. Nilainya akan menjadi 8K plus 1 dikalikan sama 4K plus 1. Nah, ini kalau kita bongkar ya, teman-teman ya. Nanti kan ada 32K kuadrat ditambah dengan 12K ditambah dengan 1. Nah, ini kalau dibagi dengan 4 semua, nanti sisanya hanyalah bersisa 1 dalam modulo 4. Kita lanjutkan lagi. Kalau N-nya bersisa 2 dalam modulo 8, nanti di sini akan menjadi 8K plus 2 dikalikan dengan 8K plus 3, itu dibagi 2, nanti sisanya adalah bersisa 3 dalam modulo 4. Lanjut lagi, N bersisa 3 modulo 8. Nanti ini akan menjadi 8K plus 3 dikalikan dengan 8K plus 4 dibagi 2. Nanti dia akan bersisa 6 dalam modulo 4, jadi nanti dia bersisa 2 dalam modulo 4. Mungkin untuk mempermudah, mungkin tadi ada yang sedikit kurang jelas. Yang atas ini kan menjadi 4K plus 1 dikalikan 8K plus 3. Maka yang tersisa di belakangnya dalam modulo 4 itu adalah plus 3. Yang ini 8K plus 3 dikalikan dengan 4K plus 2. Jadi kan nanti semuanya habis bagi 4, kecuali yang paling belakang itu plus 6. Plus 6-nya itu kalau dibagi 4, sisanya 2. Nanti N-nya yang kongruen 4. Ini nanti akan menjadi 8K plus 4 dikalikan 8K plus 5 dibagi dengan 2. Nanti sisanya juga sisa 2 dalam modulo 4. Aku lanjut lagi. Kalau di sini N-nya kongruen 5 modulo 8. Aku mungkin percepat ya step ini ya. Jadi nanti akan bersisa 3 dalam modulo 4. Kalau N-nya bersisa 6 modulo 8, maka N dikali N plus 1-nya nanti akan bersisa 1. Yang terakhir, N-nya kalau bersisa 7 dalam modulo 8, dia nanti akan bersisa 0 dalam modulo 4. Alhasil, karena di soal ini kita harus menemukan A, maka N kali N plus 1 ini harus bersisa 2 modulo 4. Dan yang kita tahu di sini, yang bersisa 2 dalam modulo 4, itu adalah yang ketika N-nya bersisa 3, atau N-nya bersisa 4 dalam modulo 8. Oke? Jadi kalau kita list bilangan-bilangan tersebut, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari antara 8 bilangan ini, yang bersisa 3 dan 4, ini yang bisa dinyatakan dalam bentuk 4A plus 6. Jadi ada 2 bilangan. Nanti sama juga untuk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, angka 11 dan 12 itulah yang bisa menyatakan sebagai 4 penjumlahan bilangan positif berurutan. Jadi ini ada 2 bilangan. Gitu juga seterusnya nanti dibagi menjadi 88 bilangan. Yang terakhir adalah 2000
17, 2018, sampai 2024. Di sini ada 2 bilangan. Nah, karena di sini dibagi tiap 8, maka akan ada 253 kelompok. Sehingga totalnya adalah 2 dikalikan dengan 253, yang sama dengan 506 bilangan. Oke, namun teman-teman di sini harus hati-hati, yaitu dengan angka 3, karena kalau kita coba, ketika n-nya sama dengan 3, maka n dikalikan dengan n plus 1 per 2, itu nilainya adalah 3 juga. Kulangi, n dikali n plus 1 per 2 nilainya adalah 6. Nah, di sini kalau dinyatakan sebagai 4A plus 6, maka A-nya akan sama dengan 0. Padahal A sendiri itu merupakan bilangan positif seharusnya, karena kan dinyatakan sebagai 4 bilangan bulat positif. Maka ini tidak bisa dilakukan khusus untuk N-nya 3. Kalau N-nya 4, nanti totalnya adalah 4 dikali 5 per 2, 10. Itu nanti didapatkan A-nya sama dengan 1. Bisa, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kan 10. Nanti kalau kita lanjut ke 11, itu tidak akan terjadi masalah. 11 kali 12 dibagi 2, 66. Maka A-nya nanti akan sama dengan 15. Jadi bilangannya 15, 16, 17, 18. Oke, jadi yang bermasalah di sini hanyalah untuk N-nya sama dengan 3. Jadi dari 506 ini kita harus kurangi 1, maka banyaknya total bilangannya adalah 505 bilangan. Oke, jadi jawaban soal ini adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 di sini adalah soal aljabar. Jadi diberikan sebuah persamaan kuartik ya. Jadi ada persamaan derajat 4. X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 tambah 54X kuadrat dikurangi 108X ditambah 81 sama dengan 0. Di mana kita disuruh mencari nilai A sehingga terdapat 4 akar real berbeda R1, R2, R3, R4 dan memenuhi persamaan R1 kali R2, R3, R4 sama dengan penjumlahannya semua dibagi 4 dipangkatkan 4. Oke, di sini teman-teman sudah harus mengetahui sedikit yang namanya vieta. Jadi vieta itu kalau teman-teman memiliki 4 akar, di sini R1, kalau teman-teman jumlahkan semua, tambah R2, tambah R3, tambah R4, itu nilainya akan sama dengan min B per A. Koefisien dari X pangkat 3 dibagi koefisien X pangkat 4, ada minusnya di depan. Nah, di sini koefisien dari X pangkat 3 adalah A, jadi minus A per 1. Atau langsung kita tulis sebagai min A. Nanti untuk penjumlahan tiap perkalian 2, jadi R1, R2, ditambah R1, R3, ditambah R1, R4, ditambah R2, R3, ditambah R2, R4, ditambah R3, R4, itu nilainya akan sama dengan C per A. Di sini adalah 54 per 1. Satunya aku tidak tulis ya, 54 per 1. Jadi 54. Sedangkan R1, R2, R3, perkalian tiap 3 ya, kita jumlahkan. R2, R4, kemudian R1, R3, R4, dan R2, R3, R4, itu sama dengan min D per A. Jadi di sini min 108 dibagi dengan 1. Nilainya 108. Dan yang terakhir, perkalian semuanya, itu nilainya akan sama dengan plus E per A, atau 81 ya di sini, 81 per 1. Oke, nah di sini diketahui di soal bahwa nilai perkalian semuanya itu adalah 81, itu akan sama dengan penjumlahannya dibagi 4, jadi min A dibagi 4 dipangkatkan 4. Oke, nah di sini caranya adalah, aku kerjakan dulu ya pangkat 4-nya ya, jadi nanti akan jadi A pangkat 4, dibagi dengan 4 pangkat 4, seperti itu. Aku pindahkan ruas, maka A pangkat 4 akan sama dengan, nah 81-nya aku tulis sebagai 3 pangkat 4. Dikalikan, nah 4 pangkat 4-nya pindah ke ruas kiri tadi ya, jadi 4 pangkat 4. Hasilnya di sini, maka A-nya akan menjadi sama dengan plus minus 12. Aku akar pangkat 4 semuanya, jadi di situ ada solusi plus dan minusnya. Oke, jadi di sini kita punya dua kemungkinan, yaitu ketika A-nya sama dengan plus 12 dan A-nya minus 12. Jadi kita bagi dua kasus. Jadi untuk kasus ke-1, kalau A-nya sama dengan minus 12. Ini kasus pertama ya.
Nah, kalau A-nya sama dengan minus 12, maka persamaan kuartik ini akan menjadi X pangkat 4 dikurangi 12X pangkat 3 ditambah 54X kuadrat dikurangi 108X ditambah dengan 81 sama dengan 0. Maka kalau teman-teman faktorkan di sini, dengan menggunakan ini ya, dicoba-coba dulu, nanti teman-teman ketemu kalau dimasukkan 3, itu akan menjadi sama dengan 0. Nanti teman-teman bagi pakai menggunakan long division atau synthetic division, nanti ketemu bisa menemukan akarnya sama semua, yaitu X-3 pangkat 4. Nah, di sini berarti kita akan menemukan akarnya R1, R2, R3, R4 itu akan sama dengan 3 semua. Karena R1, R2, R3, R4 itu akar-akar dari X. Maka semuanya akan sama dengan 3. Nah, di sini akan menyalahi aturan ketika di soal diberitahu bahwa 4 akar real berbeda. Maka tidak bisa ya di sini ya. Ini tidak memenuhi. Nah, kalau mungkin di lomba atau di OSK tersebut, aku akan langsung menjawab dia nilainya 12. Kemungkinan pembuat soal menginginkan menjebak kalian dengan ketika kalian menjawab minus 12, maka akan ditemukan bahwa ternyata solusinya sama semua, yaitu 3. Padahal yang diminta adalah real berbeda. Nah, tapi setelah aku cek juga, kasus kedua ternyata tidak memenuhi juga. Jadi kasus kedua, ketika A-nya sama dengan 12, berarti persamaan kuartik tersebut akan menjadi X pangkat 4 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 54X kuadrat dikurangi dengan 108X ditambah dengan 81 sama dengan 0. Nah, di sini aku menemukan bahwa grafik persamaan ini itu ternyata tidak melewati sumbu X. Jadi dia melayang di atasnya sumbu X. Dan berarti tidak memiliki solusi. Solusi realnya tidak ada. Nah, pembuktiannya untuk soal ini, teman-teman bisa menggunakan pindahkan yang 108X ke ruas kanan ya. Jadi aku mau menyatakan dalam bentuk X pangkat 4 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 54X kuadrat ditambah 108X ditambah 81, maka kita harus menambahkan 216X di ruas kanan agar tidak merubah persamaan pertama. Oke, nah yang atas ini kita bisa faktorkan dia menjadi X plus 3 pangkat 4. Itu nilainya akan sama dengan 216X. Nah, R1, R2, R3, R4 di sini merupakan akar-akar dari X. Kalau kita amati, karena di ruas kiri ini adalah bilangan pangkat 4, maka dia akan lebih besar sama dengan 0. Akibatnya, maka di sini juga lebih besar sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan bahwa X-nya itu haruslah bilangan real positif. Kalau berlaku real positif, maka kita bisa menggunakan yang namanya AMGM. Jadi di sini kita tulis X ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, kita pecah-pecah ya, X pangkat 3-nya, X plus 3-nya. Menurut AMGM, ini akan lebih besar dari 4 akar 4 dari X dikalikan 1 kali 1 kali 1. Nilainya akan sama dengan 4 akar pangkat 4 dari X. Oke? Nah, di sini kalau aku tulis X plus 3 pangkat 4, maka dia harus lebih besar sama dengan yang sebelah kanan ini aku pangkatkan 4 ya. Jadi 4 pangkat 4 dikalikan X. Karena kan akar pangkat 4 dari X, kalau dipangkatkan 4 nanti sisanya cuma X saja. Gitu. Dia akan sama dengan 256X. Padahal di soal ini, kita tahu bahwa X plus 3 pangkat 4 adalah 216X. Jadi 216X itu lebih besar sama dengan 256X. Berarti nanti 0 kurang dari sama dengan 40X. Dan ini kontradiksi, mengingat X-nya adalah bilangan real positif. Jadi, tidak ada yang memenuhi, atau kontradiksi. Oke, jadi persamaan kuartik ini, dengan A-nya sama dengan 12, itu tidak memiliki akar real. Jadi, aku ulangi sekali lagi, kemungkinan juri mengira bahwa akan ada solusi 4 yang berbeda dari kasus kedua. Kenyataannya, persamaan kuartik ini tidak memiliki akar sama sekali. Jadi untuk soal nomor 10 sebenarnya ini soal yang salah dan harusnya dibonus. Oke? Namun kalau aku sendiri di lomba, aku akan tetap menjawab D. Seperti itu. Oke, jadi antara A atau D, tapi keduanya sama-sama tidak ada yang tepat untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, untuk soal nomor 11 ini diberikan soal kombinatorika.
Jadi ada sebuah persegi panjang yang berukuran 10 kali 2 cm. Jadi panjangnya 10, lebarnya 2 cm. Kemudian di sini akan ditutupi dengan persegi panjang kecil, atau kita bisa bilang domino, dengan ukuran 1 kali 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa cara menutupi persegi panjang 10 kali 2 ini dengan persegi panjang kecil 1 kali 2. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman tidak bisa menyusun bata tersebut miring. Jadi seperti contohnya 1 kali 2 ini tidur, kemudian 1 kali 2-nya kita selipkan seperti ini. Nah, mengapa demikian? Karena pasti yang di sebelah kiri itu ditutupi dengan yang tidur juga. Dan ini selalu tidak akan pernah cocok. Jadi saling tumpang tindih, dan sampai pojok nanti ada satu persegi 1 kali 1 yang tidak tertutupi. Jadi tidak mungkin. Otomatis, kalau ingin memiliki persegi panjang 1 kali 2 yang tidur, maka penempatannya harus persis di atasnya seperti ini. Oke, harus tepat di bawahnya. Nah, di sini berarti kalau kita menyatakan ya, kita menggunakan teknik yang namanya rekursi. Sebenarnya rekursi ini diajarkan di materi SMA, namun untuk soal ini teman-teman harus memiliki insting untuk menghitung secara rekursif. Oke, jadi misalkan AN itu adalah banyaknya cara menempatkan persegi panjang tersebut kepada ukuran 2 kali N. Oke, ini jadi 2 kali N, seperti itu. AN itu menyatakan banyaknya cara. Berarti di soal ini yang ditanyakan adalah 10 kali 2. N-nya adalah 10. Jadi target kita adalah mencari berapa nilai dari A10. Oke, untuk mempermudah dulu, kalau kita punya A1 itu berarti banyaknya menyusun 1 kali 2. Itu hanya bisa ditutupi oleh satu persegi panjang yang berdiri. Maka hanya ada satu cara. A1 sama dengan satu cara. Sedangkan untuk A2 di sini ada dua cara. Dia bisa berdiri dan berdiri, atau tidur dan tidur. Jadi ada dua cara. Yaitu seperti ini, atau seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat suku-suku sebelumnya dalam N. Kalau AN menyatakan banyaknya cara menyusun kotak 2 kali N, maka kita bisa ketahui di suku terakhir sekali, di dua persegi terakhir ini, maka dia bisa ditempatkan secara berdiri. Oke, bisa diakhiri dengan sebuah persegi panjang yang berdiri. Maka terdapat N-2 kotak atau N-2 kolom sebelumnya yang bisa diisi secara bebas. Oke, jadi di sini ada 2 kali N-2 yang bisa kita isi secara bebas. Maka terdapat kotak 2 kali N-1 yang bisa diisi secara bebas, yaitu 2 kali N-1. Banyaknya cara untuk menyusun balok-balok di persegi panjang ini adalah AN-1, seperti itu. Oke, jadi AN-1 ini adalah ketika yang paling terakhir di kotak 2 kali N ini, yang paling belakangnya diisi dengan sebuah persegi panjang yang berdiri. Jadi untuk yang depan-depannya itu hanya kita bisa tulis AN-1. Nah, di sisi lain kita juga bisa menyusun kotak terakhir itu dengan bentukan seperti berikut. Jadi dua persegi yang tidur. Maka di depannya akan tersisa N-2 persegi atau N-2 kolom. Oke, N-2. Banyaknya cara untuk meletakkan persegi panjang tersebut menutupi 2 kali N-2 adalah AN-2, di mana di baris terakhir itu bentuknya adalah tidur seperti ini. Oke? Nah, maka di sini kalau kita menghitung rekursinya ya, maka A3 akan sama dengan A2 ditambah A1. Ini ketika N-nya kita masukkan 3. Oke? Maka dia akan bernilai 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu juga dengan A4. A4 akan menjadi A3 ditambah A2. Maka nilainya akan menjadi 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Kalau teman-teman memahami, ini adalah bentuk Fibonacci. Oke? Jadi A5-nya akan sama dengan A4 ditambah A3, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian A6-nya akan menjadi 8 ditambah 5.
Kemudian A7-nya akan sama dengan 13 ditambah 8. A8-nya 34. Kemudian A9-nya akan sama dengan 55. Dan yang kita cari, A10-nya itu akan bernilai 55 ditambah dengan 34 atau 89. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 89, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 12 ini adalah soal geometri, di mana kita diberikan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, dengan sudut B-nya yang sama dengan 120 derajat. Oke, 120 derajat. Nah, kemudian kita memiliki panjang AB-nya sama dengan BC sama dengan 8. Nah, titik tengah AB dan BC adalah D dan E. Berarti kita tahu bahwa panjang AD-nya adalah sama dengan 4, BD-nya adalah 4, BE-nya 4, dan EC-nya adalah 4. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tahu ya bahwa DF dan EF itu adalah garis sumbu. Oke, jadi definisi garis sumbu adalah kalau teman-teman memiliki sebuah segitiga di sini, kemudian dari salah satu sisi, teman-teman ambil di tengahnya, kemudian teman-teman tarik garis tegak lurus, seperti itu. Oke, garis sumbu ini akan bertemu di suatu titik yang namanya circumcenter, yaitu titik O, atau pusat lingkaran luar. Oke, nah mereka bertemunya di titik F, maka F itu adalah pusat lingkaran luar. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga, ada sifat istimewa dari segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki, kalau dari sisi yang simetris ini, teman-teman ambil garis tinggi atau garis yang tegak lurus, maka dia akan juga sama dengan garis bagi, karena sudutnya sama. Dia juga akan merupakan garis berat, karena panjangnya sama. Dan dia juga akan merupakan garis sumbu. Jadi, keistimewaan dari segitiga sama kaki adalah garis sumbu, garis berat, garis bagi, dan garis tinggi. Semuanya berkumpul menjadi satu garis yang sama. Berarti kalau aku ambil B-nya, kemudian ditarik garis yang tegak lurus ke sisi ini, ke sisi AC, jadi seperti ini. Maka jika dia diperpanjang, maka dia akan melewati titik F. Seperti itu, dia akan melewati titik F. Jadi dia bertemu di satu titik, yaitu circumcenter dari lingkaran tersebut. Nah, maka dia akan membagi menjadi sama ya. Sudutnya garis bagi juga ya tadi ya. Maka sudutnya di sini adalah 60 derajat, di sini 60 derajat juga. Dan tadi garis sumbu juga, di sini kan dia tegak lurus ya. Kalau dari segitiga yang ini, kita akan mengetahui bahwa sudut di sini akan menjadi 30 derajat. Di sini juga akan menjadi 30 derajat. Kemudian di sini juga akan menjadi 60 derajat. Oke, kita mulai beri nama titik-titik di segitiga tersebut. Misalkan titiknya di sini adalah M, kemudian di sini adalah K, dan di sini adalah L. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan segitiga BFE, oke, jadi aku gambar dulu. Ini B, ini E, dan ini F. Maka panjang BE-nya sendiri adalah 4 cm. Karena segitiga khusus ya, 60, 90, dan 30, maka panjang BF-nya akan menjadi 8. Sifat istimewa ya. Kemudian FE-nya ini adalah 4/3. Oke? Nah, di sisi lain, kalau kita amati segitiga BMC, kita gambar dulu segitiga BMC. Panjang BC-nya sendiri adalah 8. Dan sudutnya di sini adalah 60 derajatnya di sini. Oke, jadi BMC sendiri itu 8 BC-nya, BM-nya nanti akan sama dengan 4, MC-nya akan sama dengan 4/3. Jadi luas segitiga BMC
yang aku beri warna merah ini, dengan luas yang berwarna biru, yaitu BEF, itu dia akan sama luasnya. Oke, jadi luas mereka sama, karena benar-benar kongruen. Maka, kalau aku hapus di bagian yang tengah-tengah ini, jadi kedua luasnya itu aku hapus BMKE-nya, di minus BMKE-nya, atau yang sebelah sini aku hapus, itu berarti aku bisa menyimpulkan bahwa luas dari MFK atau yang di setengah yang diarsir tersebut itu akan sama dengan luas dari KEC. Jadi luas yang sebelah sini. Itu sama. Nanti sama juga, yaitu luasnya LMF itu akan sama dengan luasnya ADL. Oke? Atau lebih mudahnya lagi, kalau luasnya KEC kita kalikan 2 saja, itu sudah sama dengan luas yang diarsir. Oke? Jadi kita tugasnya di sini mencari luas dari KEC. Padahal segitiga KEC sendiri itu juga merupakan segitiga yang istimewa, yaitu 90, 60, dan 30. Jadi ini siku-sikunya di E, kemudian K-nya di sini, C-nya di sini, panjangnya ini 4, maka KE-nya adalah 4 per akar 3. Dan KC-nya adalah 8 per akar 3. Maka luasnya, luas dari KEC, itu akan sama dengan setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 4, tingginya 4 per akar 3. Luasnya akan menjadi 8 per akar 3. Oke, berarti luas yang diarsir itu 2 kalinya ya, luas arsir. 2 kali luas KEC, yaitu 8 per akar 3, dia akan menjadi 16 per akar 3. Kalau kita rasionalisasikan, kita kalikan akar 3 per akar 3, maka nilainya akan menjadi 16 per 3 akar 3, yaitu luasnya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 13 ini adalah soal kombinatorika. Jadi diberikan sebuah segi 5 ABCDE, kemudian dari sisi AB itu dibuat sebuah titik, dari sisi BC dibuat 2 titik, sisi CD 3 titik, DE 4 titik tambahan, dan EA itu akan dibuat 6 titik tambahan. Kemudian jangan lupa ABCDE sendiri juga dianggap sebagai sebuah titik. Nah, ditanyakan berapa banyaknya segitiga yang bisa dibentuk. Jadi ide untuk soal ini adalah dari 21 titik yang tersedia, kita tinggal memilih 3. Jadi 21C3, atau nanti kita hitung ya, 21C3, kita akan kurangi dengan pilihan 3 titik yang tidak akan membentuk sebuah segitiga. Contohnya adalah kalau aku mengambil dari sisi AB, 3 titik tersebut kalau sampai terpilih, maka tidak terbentuk segitiga, namun terbentuk sebuah garis. Oke, sama juga ketika di sisi AB, AE, terdapat 8 titik, yaitu A sebelahnya sampai titik E ada 8. Kalau aku memilih 3, maka yang terbentuk adalah sebuah garis, bukan sebuah segitiga. Jadi, di sini, kalau kita di sisi AB, maka terdapat 3 titik, yaitu A di tengah-tengah dan juga B, maka yang harus kita kurangi adalah 3 titik, kita pilih 3, yaitu 3C3. Kalau dari BC, ada 4 titik, kita pilih 3, berarti 4C3. CD, ada 5C3, dari 5 pilih 3. Kemudian dari DE, itu ada 6 titik, 6C3, dan dari EA, itu ada 8C3. Nah, C itu artinya adalah kombinasi, ini adalah materi kelas 11 sebenarnya, tapi siswa SMP sudah dituntut untuk bisa memahami kombinasi. Rumusnya sendiri, N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi R faktorial, N min R faktorial. Namun di sini aku berikan cara mudahnya, supaya teman-teman menghafalkannya lebih mudah. Jadi kalau diberi 7C3, teman-teman tinggal tuliskan 3 bilangan sebelum dari 7, termasuk 7 ya. Jadi 7 dikali 6 dikali 5, jadi 3 bilangan, dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi bisa kita coret, nanti akan sama dengan 35. Contoh lain, misalkan aku punya 15 kombinasi 4. Maka tulis 4 bilangan sebelum dari 15 termasuk 15-nya. Jadi 15 kali 14, 13 kali 12,
bagi dengan 4 bilangan berurutan 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 3, 2, 1. Tinggal dicoret, maka nilainya akan menjadi 91 dikali 15. Nilainya akan menjadi 1365. Oke? Jadi, untuk soal ini, 21C3 itu nilainya akan menjadi 21 kali 20 kali 19 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Bisa dicoret beberapa. Nilainya akan menjadi 1330. Kemudian 3C3, 321 bagi 321, nilainya akan menjadi 1. 4C3, 432 dibagi 321, nilainya adalah 4. 5C3 ini akan menjadi 10. 6C3 menjadi 20. Dan 8C3 ini akan menjadi 56. Jadi 1330 dikurangi dengan 1, 4, 10, 20, dan 56. Nilainya akan menjadi 91 kalau kita total. Maka 1330 dikurangi dengan 91. Nilainya adalah 1239. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 14 ini diberikan soal bilangan, di mana X itu merupakan bilangan positif yang merupakan kelipatan 2, namun dia harus kurang dari 50. Y itu adalah bilangan bulat positif kelipatan 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan X dalam perkalian prima-primanya ya. Jadi X-nya itu adalah 2 dipangkatkan sesuatu, dikalikan dengan tidak tahu belakangnya apa. Kemudian Y itu bisa kita tulis sebagai 3 pangkat sesuatu dikalikan tidak tahu belakangnya apa juga. Nah, kemudian jangan lupa Y min X-nya 10, dan juga di sini A itu merupakan himpunan dari faktor-faktor prima dari X. Jadi kita bisa menulis prima-primanya ya. Kalau A itu berarti ada jelas pasti ada 2 ya. Kemudian tidak tahu ada berapa lagi. B di dalamnya jelas pasti ada angka 3, karena dia habis dibagi dengan 3. Nah, di sini A gabungan dari B atau A union B, maka sudah pasti ada 2, sudah pasti ada 3, dan ada prima-prima yang lain. Seperti itu. Nah, jumlah anggota-anggota dari A union B ini ternyata adalah 10. Nah, padahal di sini bisa saja ya, kemungkinan loh ya, padahal bisa jadi A union B ini ada angka 5, 7, 11, dan seterusnya. Namun yang aku tahu di sini jumlahnya adalah 10. Berarti hanya mungkin angka 5, tambahan satu lagi. Jadi harus ada angka 5. Kalau sampai ada angka 7, pasti sudah melebihi dari 10 tersebut. Maka jelas prima-prima yang muncul cuma ada 2, 3, dan 5. Tidak ada prima lain. Kemudian, berarti 5 ini pasti muncul di salah satu di antara A atau B. Oke. Kalau dia hanya muncul di A, sebagai contoh, dia merupakan salah satu faktor dari X. 2 kali 5, 2 pangkat sesuatu kali 5 pangkat sesuatu. Maka, seharusnya Y-nya pun ini juga akan merupakan kelipatan 5. Karena kalau X-nya kelipatan 5, Y min X-nya itu 10, di mana 10 juga merupakan kelipatan 5. Otomatis, 5 itu harus ada di keduanya. Oke, karena jika X-nya habis bagi 5, maka nanti Y-nya habis bagi 5. Kalau Y-nya habis bagi 5, X-nya harus habis bagi 5. Kalau keduanya tidak habis bagi 5, maka di sini seharusnya tidak muncul. A union B-nya tidak ada 5. Kalau kedua-duanya habis bagi 5, itu masih memungkinkan juga. Jadi, di sini, hapus ya kalimat terakhir ya. Hapus. Jadi, kesimpulannya, 5 harus muncul di A dan juga muncul di B. X-nya itu merupakan 2 pangkat sesuatu kali 5 pangkat sesuatu. Bisa juga ada 3-nya, tidak tahu ya. Di sini Y-nya juga harus kelipatan 3 dan juga ada 5-nya juga. Oke, namun X-nya itu kurang dari 50. Jadi X-nya yang mungkin hanyalah 10, 20, 30, atau 40. Tidak tahu ya yang mana yang memenuhi. Kalau Y-nya adalah X ditambah 10. Jadi bisa 20, 30, 40, dan 50. Namun dia harus habis dibagi oleh 3. Maka yang 20 tidak memenuhi, 40, 50 tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah Y-nya sama dengan 30 dan X-nya adalah 20.
Berarti jawaban untuk soal ini adalah 50. Mudah ya? Memang untuk soal SMP di sini, teman-teman harus memiliki kemampuan analisis yang sangat tajam. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15 di sini, ini merupakan soal eksplorasi ya. Jadi teman-teman diberikan persegi 3x3, kemudian akan diisi oleh angka 1-9 yang masing-masing muncul satu kali. Kemudian perkalian dari 3 bilangan di tiap kolom atau baris dituliskan di angka di bawah atau di kanan. Di sini yang paling mudah adalah meninjau angka 5 dan 7, karena dia merupakan bilangan prima. Nah, angka 5 hasil kalinya merupakan harus kelipatan 5 juga. Di sini 105 dan 45 ini menandakan bahwa 5-nya ada di sini. Oke, 84 dan 105 di sini menandakan dia kelipatan 7, maka 7-nya ada di sini. Oke. Kemudian, jelas bahwa kalau sudah ada angka 7, angka 5, perkalian yang di atasnya supaya menjadi 105, angka di atasnya ini haruslah 3. Karena 3 kali 7 kali 5 adalah 105. Oke. Kemudian kita beranjak ke angka 45. Angka 45 di sini itu adalah 9 dikalikan 5. Otomatis kalau ada dua bilangan di sini, contohnya X dan Y, maka hasil kali X dan Y itu harus sama dengan 9. Kemungkinannya bisa 1 dan 9, bisa saja 3 dan 3. Mengingat X dan Y harus berbeda, maka satu-satunya cara adalah 1 dan 9. Oke, jangan lupa bisa ada dua kemungkinan. Bisa 1 dan 9, bisa 9 dan 1. Namun kalau kita letakkan 9 dan 1, kita perhatikan di sini 9 ini perkaliannya kalau di kolom tersebut harus merupakan faktor dari 9, padahal 24 bukan kelipatan dari 9. Maka kasus ini tidak memiliki kemungkinan, tidak memiliki solusi. Jadi penempatannya adalah 1 di sini, 9 di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke kolom berikut, yaitu kolom yang sebelah sini, 96. Nah, 96 ini, kalau kita tulis di sini adalah set dan W, maka set dikalikan dengan W itu nilainya harus sama dengan 32. Karena 32 kali 3 adalah 96. Kemungkinan yang bisa adalah 1, 32, 2 dan 16, serta 4 dan 8. Namun 2 yang atas tidak mungkin karena bilangannya hanya maksimal 9. Oke, jadi kemungkinannya hanyalah 4 dan 8 atau 8 dan 4. Jadi bisa 4 dan 8 atau 8 dan 4. Kalau kasusnya adalah 8 dan 4, kalau kita tinjau kolom ini, maka N-nya haruslah angka 3 supaya hasil kalinya 24. Ini tidak mungkin karena 3-nya sudah ada di sebelah kanan atas. Oke, jadi yang mungkin hanyalah 4 dan 8. Oke, kita tinggal hitung. Kalau ada 4, N dan 1 hasil kalinya 24, maka N-nya haruslah sama dengan 6. Oke? Di sini berarti bilangan di tengah ini haruslah 2. Jangan lupa untuk dicek satu persatu, masing-masing kolom dan baris. Untuk baris pertama, 4, 3, 2, 96, betul. 6 kali 2 kali 7, 84. 1, 9, dan 5, 45, betul. 3 kali 7 kali 5, betul, 105. 8 kali 2 kali 9 adalah 144. 4, 6, 1, 24. Jadi benar semua. Oke, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang D. Oke, sampai sini dulu pembahasan part 1. See you on the next video.